Apakah kalian tahu bahwa tidak semua perjalanan malam diciptakan untuk mengantar penumpangnya pulang? Di beberapa kota besar, petugas stasiun dan masinis jaga malam kadang membicarakan satu hal yang tidak pernah ditulis dalam laporan resmi tentang sebuah kereta terakhir. Malam itu, kota sudah hampir sepenuhnya tertidur. Sisa hujan masih menetes dari atap peron, jatuh perlahan ke lantai stasiun yang memantulkan cahaya lampu kuning redup. Udara terasa dingin, berat, dan sunyi. Sebagian besar kios sudah menutup. Loket pemesanan tiket terkunci. Kursi tunggu kosong tanpa siapapun. Hanya satu hal yang masih menyala. Kereta terakhir malam itu. Lampunya stabil. Mesinnya berdengung rendah. Pintu gerbong terbuka. Seolah sedang menunggu. Arga berdiri di ujung peron. Napasnya masih tersengal. Setelah berlari dari pintu masuk stasiun, ia melihat jam di ponselnya. 23.47. Terlambat pulang lagi. Lembur. Deadline mendadak. Rapat yang diperpanjang. Seperti biasanya, ia memilih bertahan di kantor dan mengorbankan waktu pulangnya sendiri. Besok saja istirahat. Begitu ia selalu berkata pada dirinya. Dan malam ini, satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah kereta terakhir. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk. Begitu memasuki gerbong, Arga langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Sunyi, namun bukan sunyi yang wajar, melainkan sunyi yang terasa tertahan. Di dalam gerbong, seorang pria tua duduk memeluk tas kain lusuh. Seorang wanita berambut panjang menunduk diam. Seorang remaja berhudi menatap kosong ke jendela. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang saling menoleh. Bahkan suara AC pun terdengar pelan, seperti ditahan oleh sesuatu. Arga duduk dekat pintu. Kereta mulai bergerak. Namun, tidak ada pengumuman tujuan. Tidak ada suara operator. Tidak ada daftar stasiun pemberhentian. Tidak ada nada sinyal. Hanya suara roda besi yang menggores rel dalam ritme panjang yang monoton. Arga menunggu. Namun, pengumuman itu tidak pernah datang. Beberapa menit berlalu. Pemandangan kota mulai menghilang dari jendela. Gedung digantikan kegelapan. Lampu jalan semakin jarang. Rute terasa asing. Arga membuka ponselnya. Tidak ada sinyal. Bukan lemah. Bukan terbatas. Hilang sepenuhnya. Dan jam digital di layar masih menunjukkan angka yang sama. 23.47. Ia mengunci layar. Membukanya lagi. Angkanya tetap tidak berubah. Seolah waktu menolak bergerak maju. Arga mulai gelisah. Ia mencoba bertanya pada penumpang di depannya. "Permisi, Pak. Kereta ini ke arah Bojong, kan?" Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengeratkan pegangan pada tas lusuhnya. Tangannya bergetar kecil, namun tidak pernah benar-benar bergerak. Arga beralih pada wanita berambut panjang. "Bu, ini jalur arah barat, kan?" Wanita itu perlahan menoleh. Namun tatapannya tidak fokus pada Arga. Matanya menembus, seolah melihat sesuatu yang berada jauh di balik dirinya. Ia tidak berkata apapun. Kemudian ia kembali menunduk. Dan gerbong kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Arga berdiri. Ia melangkah ke gerbong berikutnya. Hasilnya sama. Penumpang duduk diam, sambil memegang benda terakhir yang paling berarti bagi mereka. Cincin, tiket lama, dompet lusuh, gantungan kunci, foto yang terlipat, benda-benda kecil, namun terasa seperti sesuatu yang belum sempat mereka selesaikan. Dan pada saat itu,
Arga mulai menyadari satu hal. Kereta ini tidak terasa seperti perjalanan pulang, melainkan tempat di mana orang-orang yang masih menyimpan penyesalan terakhir terkumpul dalam satu perjalanan yang tidak semua orang bisa lihat. Di ujung gerbong, ia melihat seorang perempuan muda berdiri di dekat pintu. Berbeda dengan penumpang lain, ia tampak gelisah. Matanya basah. Napasnya bergetar. Saat Arga mendekat, perempuan itu menatapnya dan berkata pelan, "Kau juga belum sempat pulang, kan?" Perempuan muda itu masih berdiri di dekat pintu. Kedua tangannya saling menggenggam erat, seolah sedang menahan sesuatu agar tidak jatuh. Matanya bergetar, namun suaranya terdengar pelan. "Kau juga belum sempat pulang, kan?" Arga terdiam. Pertanyaan itu terasa aneh, bukan pertanyaan biasa. Seolah perempuan itu tidak sedang bertanya, melainkan memastikan sesuatu yang sudah ia ketahui sejak awal. "Aku cuma ketinggalan kereta sebelumnya," jawab Arga mencoba tersenyum. Namun perempuan itu hanya menatapnya lama. Tatapannya bukan curiga, bukan pula takut, melainkan tatapan seseorang yang sedang melihat dirinya sendiri di masa lalu. "Semua orang di sini," katanya pelan, "tidak ada yang benar-benar pulang." Kereta terus melaju, namun pemandangan di luar jendela semakin terasa tidak wajar. Lampu kota menghilang sepenuhnya. Tidak ada stasiun yang terlewati. Tidak ada papan nama jalur. Hanya terowongan gelap yang terasa terlalu panjang, seolah tidak memiliki ujung. Arga mencoba tetap tenang. "Apa maksudmu?" tanyanya. Perempuan itu menarik nafas dalam. "Tiap orang yang ada di kereta ini," katanya, "sedang berada di perjalanan yang seharusnya tidak mereka ambil." Arga mengernyit. "Aku hanya pulang kerja," ujarnya. "Tidak ada yang aneh dengan itu." Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang tidak bahagia. "Kalau memang perjalanan biasa, kenapa kau masih membawa itu?" Arga menunduk. Perempuan itu sedang menatap sebuah benda kecil di tangan Arga. Sebuah kotak cincin, yang bahkan tidak sadar sedang ia genggam erat sejak tadi. Arga terdiam lama. Dadanya terasa sesak. Cincin itu sudah lama ingin ia berikan, namun selalu tertunda. Selalu ada alasan, selalu ada kata, "Nanti saja, aku masih harus kerja." Dan malam itu adalah pertama kalinya ia pulang lebih larut dari biasanya. Bukan karena lembur, bukan karena pekerjaan darurat, melainkan karena ia sendiri tidak yakin apakah ia masih punya keberanian untuk pulang dan mengucapkan sesuatu yang seharusnya sudah lama ia sampaikan. Perempuan itu menunduk pelan. "Di kereta ini," katanya, "orang-orang hanya membawa hal terakhir yang belum sempat mereka selesaikan." Arga menoleh ke sekeliling. Pria tua di sudut gerbong masih memeluk tas lusuhnya. Di bagian luar tas itu terdapat selip rumah sakit yang warnanya sudah memudar. Wanita berambut panjang terus menggenggam foto keluarga yang setengahnya terbakar di bagian pinggir. Remaja berhudi memegang sepucuk surat yang belum pernah dibuka. Tidak ada dari mereka yang berbicara. Namun dari cara mereka menggenggam benda-benda itu, seolah ada sesuatu yang masih tertahan di dalam diri mereka. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang menahan mereka tetap berada di perjalanan ini. Kereta sedikit berguncang. Lampu gerbong meredup. Suara besi bergesek terdengar lebih berat. Seolah kereta sedang meninggalkan sesuatu jauh di belakang. Perempuan itu berbisik. Setelah kereta ini melewati batasnya, tidak semua orang masih bisa memilih. Arga menatapnya. "Maksudmu apa?" Perempuan itu menatap lurus ke depan. Sebentar lagi, kereta akan berhenti di satu tempat. Bagi sebagian orang, itu adalah kesempatan terakhir. Kesempatan untuk benar-benar pulang. Ia menoleh ke Arga. Tatapannya kini lebih tegas.
turun di sana, kau masih bisa memperbaiki sesuatu yang belum sempat kau lakukan. Arga menelan ludah. Dan kalau aku tidak turun, perempuan itu terdiam lama. Kemudian, ia menjawab pelan. Maka perjalananmu akan terus berlanjut. Tanpa tujuan, tanpa akhir. Arga memegang kotak cincin itu lebih erat. Tangannya bergetar. Di kepalanya, kenangan mulai muncul. Waktu-waktu yang ia lewatkan, telepon yang tidak ia angkat, janji yang selalu ia tunda. Semua hal kecil yang dulu ia anggap sepele, namun kini terasa terlalu berat untuk dihadapi. Kereta mulai melambat. Lampu gerbong berkedip. Dan untuk pertama kalinya, suara pengumuman terdengar. Namun bukan suara operator, bukan suara digital, melainkan suara seseorang yang seolah berasal dari jauh dan sudah terlalu lama menunggu. Stasiun berikutnya adalah kesempatan terakhir. Kereta semakin melambat. Namun setiap detiknya terasa lebih berat bagi Arga. Lampu gerbong berkedip lembut, memantulkan bayangan penumpang lain yang tetap diam. Masing-masing memegang benda terakhir mereka dengan genggaman erat. Perempuan muda itu tetap berdiri di dekat pintu. Tatapannya kini menempel pada Arga, seolah membaca semua keraguan di dalam dirinya. Setiap orang di kereta ini, bisiknya pelan, memiliki sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang membuat mereka terus menunggu. Arga menelan ludah. Ia menatap kotak cincin di tangannya. Semua yang ia tunda, semua yang ia abaikan, terasa menumpuk dalam satu momen. Ia berjalan perlahan di lorong gerbong, menatap penumpang lain. Pria tua itu menggenggam tas lusuhnya lebih erat. Di dalamnya ada surat yang belum sempat dikirim ke anaknya. Wanita berambut panjang memegang foto keluarganya, yang tampak memudar karena usia dan waktu. Remaja Hudi terus menatap keluar jendela. Wajahnya kosong, tapi Arga bisa merasakan kesedihan yang dalam. Perempuan muda itu menoleh. Matanya menyiratkan pesan yang jelas. Kau bisa memilih, tapi waktu tidak akan menunggu selamanya. Arga mengangkat kepala, menatap ke depan jendela. Di luar, gelap pekat menyelimuti perjalanan kereta. Tidak ada stasiun, tidak ada lampu kota, hanya lorong gelap yang seakan tidak berujung. Tiba-tiba, terdengar suara samar dari pengeras suara kereta. Suara itu bukan manusia. Suara itu bukan manusia. Bukan mesin, melainkan gabungan keduanya. Bergetar lembut tapi menusuk kesadaran. Stasiun berikutnya adalah tempat terakhir bagi yang ingin pulang. Arga merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menatap perempuan muda itu. Matanya meminta jawaban yang jelas. Apakah aku masih punya waktu? Tanyanya pelan. Perempuan itu tersenyum tipis, namun ada kesedihan di balik senyum itu. Masih, tapi kau harus berani turun, sekarang. Arga menelan ludah, merasakan setiap detik menjadi begitu berarti. Ia menyadari bahwa benda di tangannya, kotak cincin, bukan sekedar simbol. Itu adalah representasi dari semua hal yang ia tunda dalam hidupnya. Setiap penumpang di kereta ini memegang sesuatu yang sama, kesempatan terakhir mereka. Kereta mulai memasuki lorong gelap yang lebih panjang. Suasana semakin tegang. Setiap suara roda besi di rel terasa seperti detak jantung yang menandai pilihan. Arga menatap ke gerbong depan. Di sana perempuan muda itu sudah melangkah sedikit maju, menunjuk ke arah pintu keluar. Ini kesempatanmu, katanya. Jika kau tetap di sini, kau akan menjadi bagian dari mereka yang tidak pernah benar-benar pulang. Arga menatap kotak cincin, lalu menatap perempuan itu lagi. Ia bisa merasakan peluang yang sangat tipis, namun nyata. Langkah kakinya berat, napaknya pendek. Detik-detik terakhir sebelum stasiun terlihat, membawa keputusan yang akan menentukan nasibnya. Kereta mulai menurunkan kecepatan yang lebih signifikan. Lampu di luar perlahan muncul, memberi tanda bahwa stasiun berikutnya sudah dekat. Setiap penumpang mulai bergerak sedikit. Tidak semua, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sadar akan perjalanan ini. Sadar akan pilihan mereka. Arga mengangkat kotak cincin ke dada, menutup mata sejenak. Ia tahu, saat ia membuka mata dan melangkah, ia tidak bisa mundur lagi. Kereta menepi di peron sunyi. Hanya ada cahaya lampu kuning redup dan udara malam yang dingin menyelimuti segalanya. Perempuan muda itu tersenyum lembut. Sekarang, terserah padamu. Arga menarik napas panjang, dan langkah pertamanya menentukan arah cerita malam itu. Kereta berhenti perlahan di peron yang tampak asing. Lampu kuning redup menerangi platform, tapi
sepi seolah berada di dunia lain. Tidak ada tanda kota, tidak ada papan nama stasiun, hanya bayangan panjang yang menunggu. Arga berdiri di depan pintu gerbong, kotak cincin masih di tangan. Perempuan muda itu di sampingnya, matanya menatap lurus, menunggu. "Ini stasiun terakhir," katanya. "Sekali kau melangkah keluar, kesempatanmu akan dimulai. Tetapi jika kau tetap di kereta, perjalananmu akan terus, tanpa akhir." Arga menelan ludah. Ia menoleh ke gerbong lain. Semua penumpang tampak membeku. Tatapan kosong, genggaman erat pada benda mereka masing-masing. Seolah kereta ini menahan waktu bagi mereka yang belum menyelesaikan sesuatu. Ia menatap kotak cincin di tangannya. Bayangan semua penyesalan, semua tunda, semua kata yang tidak pernah diucapkan, datang bergelombang. Rasa takut, ragu, dan harapan bercampur menjadi satu. Perempuan muda itu menepuk bahunya pelan. "Apakah kau siap untuk pulang?" bisiknya. Arga menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka. Ia tahu jawabannya. Dengan tangan gemetar, ia melangkah keluar gerbong. Dingin malam langsung menyambutnya, udara terasa nyata, dan cahaya lampu menyinari kotak cincin di kangannya. Setiap langkah membawanya lebih dekat pada kesempatan yang ia tunda begitu lama. Di luar, stasiun terlihat kosong, namun ada rasa kelegaan yang aneh. Seolah dunia memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki sesuatu yang hampir hilang. Perempuan muda itu tersenyum, lalu perlahan menghilang ke bayangan lampu. Arga menatapnya sejenak, tetapi ia tahu keberadaan perempuan itu hanya untuk memimpin pilihan terakhirnya. Setelah ini, keputusan sepenuhnya miliknya. Ia membuka kotak cincin itu. Di dalamnya, cincin sederhana tapi penuh makna. Simbol dari semua janji yang belum ia tepati. Di detik itu, Arga merasa lega. Perjalanan kereta malam terakhir itu bukan tentang tujuan fisik, melainkan tentang kesempatan terakhir untuk pulang ke diri sendiri, menyelesaikan hal-hal yang tertunda, dan menghadapi masa lalu tanpa rasa takut. Kereta perlahan menutup pintunya. Lampu gerbong berkedip sekali, lalu mulai bergerak meninggalkan stasiun. Arga menatapnya dari platform, melihat bayangan penumpang lain yang masih di dalam. Beberapa memilih turun, beberapa tetap berada dalam perjalanan mereka sendiri. Ia tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar merasa pulang. Sementara itu, jauh di peron lain, seorang petugas stasiun malam melihat monitor CCTV. Kereta itu muncul di layar, namun segera menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Dan di papan sistem stasiun, satu hal tetap sama. Kereta terakhir malam